Warga Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek yang terdampak pembangunan jembatan Lembu kini hidup dalam kondisi yang jauh dari nyaman. Akses yang sempit, usaha yang sepi, polusi debu dan kebisingan yang terus-menerus serta anjloknya harga tanah dan rumah membuat warga sekitar proyek ini semakin terpuruk. Salah satu warga terdampak, Hamim Tohari, mengungkapkan betapa sulitnya kehidupan mereka sejak proyek dimulai. Jembatan Lembu yang dibangun lebih tinggi dari rumah-rumah warga ini tidak hanya mengubah tampilan fisik lingkungan, tetapi juga merusak kualitas hidup mereka. Jika sebelumnya pendapatan sehari yang dulunya bisa mencapai 100.000, setelah terdampak pembangunan jembatan ini belum tentu bisa mendapatkan penghasilan dari usahanya. Sementara itu kebutuhan dan tanggungan harus tercukupi semua. Ia rela harus berhutang demi mencukupi kebutuhannya. Hamim juga menyoroti kondisi lingkungannya semakin buruk dengan adanya proyek ini. Polusi udara dari debu dan suara bising dari aktivitas pembangunan sangatlah mengganggu. Kondisi jalan di depan rumah yang dulunya sejajar dengan teras sekarang menjadi lebih tinggi. Situasi ini makin diperparah dengan anjloknya harga rumah dan tanah di sekitar jembatan. Kondisi jalan di depan rumah yang dulunya bisa dilalui mobil, kini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Meski dampaknya permanen, Hamim menegaskan bahwa dirinya akan tetap tinggal di sana. Mulai awal proyek ini, sampai mulai ini sudah banyak yang terganggu lah. Ya, untuk aktivitas warga Usahanya masih jalan apa enggak, Pak? Ya, masih jalan tapi jauh ramainya sudah berkurang sekali, mengganggu sekali. Terus untuk pendapatan lainnya dari mana, Pak? Hah? Untuk pendapatan lainnya kondisi seperti ini? Ya entah dari mana, jual burung apa-apa itu, kalau ada utang-utang itu kan. Lapaknya hanya di sini atau di mana? Ini aja. Dulu pendapatan sampai sempat berapa sih? Kalau dulu per hari itu bisa ada dari burung aja 50.000, dari barang hetat sama warung kopi hampir 100.000 lah. Kalau sekarang dengan adanya proyek ini, Sudah kurang banyak. tanggungannya rumah sendiri, anak sekolah atau Anak sekolah, Untuk toko ini sudah berjalan lama, Pak? sudah hampir 12 lah kan buka. Artinya untuk menyokong keluarga dari toko ini. Kalau aku tak punya lah, dengan adanya proyek ini pelanggan berarti berkurang sekali, sangat berkurang dan terganggu sekali. untuk wacana dari pemerintah desa atau pemerintah kabupaten, apakah akan mengganti kompensasi atau gimana? Kalau dari negara, kalau masih ada bisa, kalau masih ada kompensasi. Tapi selama ini belum ada sama sekali. Katanya dulu pernah ada berapa itu? 1.500 itu. Kami tolak lah. Itu lah. Nah, kami tolak. Ya, Alasannya apa? hanya itu untuk apa ya? Satu bulan pun kita pun masih kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berarti semua warga menolak, Pak, itu atau hanya Nyerang yang menolak? Semua warga. Semua warga menolak. Kan ini dampaknya juga permanen, Pak. Apakah akan pindah lapak atau gimana sih? Enggak lah, itu aslinya aja. Tetap bisa. Semoga ini kalau saya liburan jalan lagi lah kalau bisa. Selain dampak ekonomi, dampak debu atau gimana? Banyak debu, getaran, ya kebisingan-kebisingan itu Pak. Awalnya warga pernah ditawari kompensasi senilai Rp1.500.000, tapi mereka memilih menolaknya dengan alasan nominal kompensasi itu tidak sebanding dengan dampak yang warga alami. Saat ini warga hanya meminta kompensasi yang layak. Nominalnya hanya 20 juta per kepala keluarga. Warga Bendorejo berharap pemerintah segera memberikan solusi yang adil dan manusiawi atas dampak negatif dari pembangunan jembatan ini. Warga ingin kembali hidup dengan layak tanpa harus menerus dibayangi kesulitan dan kesengsaraan.